Dari sejarah ini, kita akan menemukan kisah seorang perempuan Sunda sederhana yang menemani Bung Karno ketika ia menimba ilmu di ITB di Bandung sambil merintis jalannya politik. Masa-masa sulit Bung Karno ketika ia dipenjara dan diasingkan sampai ia dipindahkan ke Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta beberapa bulan sebelum Bung Karno membacakan teks proklamasi. Ketika menjalani kehidupan rumah tangga, walau usia Inggit lebih tua 13 tahun ketika ia menikah dengan Bung Karno, namun Inggit bisa menjadi seorang pendamping yang sepadan untuk Bung Karno. Bahkan perbedaan usia yang mencolok itu bisa menjadikan keberuntungan bagi Bung Karno karena Inggit bukan hanya seorang kekasih ataupun istri, melainkan ia juga seorang ibu yang bisa membimbingnya. Inggit adalah wanita Sunda sederhana. Ia tak bisa membaca ataupun menulis. Namun dalam kesederhanaan dan keterbatasannya itu, Inggit mampu membuat Soekarno tetap tumbuh menjadi pejuang yang tangguh. Di Bandung, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia dan menjadi singa podium yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Di masa ini, Inggit memang tidak bisa menjadi partner yang bisa diajak berdiskusi masalah pergerakan, namun dengan ketulusan cintanya, Inggit memberikan kasih sayang dan dorongan moral baginya, sesuatu yang tidak bisa diperoleh oleh Bung Karno di arena gelanggangan politiknya. Dibanding istri-istrinya Soekarno, Inggit Ganarsi termasuk istrinya yang kurang terkenal. Masyarakat umumnya lebih mengenali Fatmawati dan Dewi Soekarno dibanding Inggit Ganarsi. Tak banyak memang yang menulis tentang Inggit Ganarsi. Dalam buku teks sejarah-sejarah resmi, namanya ditulis lewat saja, karena kita patut bersyukur karena penggalan kehidupan Inggit Ganarsi ketika masih bersama Bung Karno. Bung Karno ditangkap dari penjara, Inggit tetap setia. Ia rajin mengunjungi dan mengirim makanan untuk suaminya di penjara. Untuk mendapatkan uang, ia membuat bedak menjadi agen sabun cuci, membuat pakaian dan lain-lainnya. Ketegaran dan kegigihan Inggit untuk menafkahi keluarganya saat Bung Karno dalam penjara membuat Bung Karno sedih karena telah melalaikan tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Ketika hal itu disampaikan kepada istrinya, Inggit memberinya semangat dengan kelembutan hatinya. Pada saat Bung Karno sedang menyusun naskah pembelaannya, Inggit membantu mencari dan mengirim naskah. Pada saat Bung Karno sedang menyusun naskah pembelaannya, Inggit membantu mencari data dokumen untuk referensi suaminya dengan pembelaan atau pledoi. Inggit berani menyeludupkan data dan dokumen yang diperlukan Bung Karno ke penjara di Bancai. Agar tak ketahuan sipil penjara, ia menyembunyikan naskahnya di balik kebaya. Jerih payah Inggit ini membuat Bung Karno berhasil menyusun pembelaannya yang sangat terkenal. Indonesia Menggugat yang dibacakan di Landrat Bandung 18 Agustus 1930. Dengan cerdas, Inggit juga memberikan kode-kode rahasia tentang situasi di luar penjara, baik melalui telur yang dibawanya atau melalui Al-Quran yang telah diberi kode rahasia kepada suaminya. Dengan demikian, setiap kunjungan selalu diawasi oleh sipil penjara. Bung Karno tetap dapat mengetahui baik buruknya solusi perjuangan tersebut. Pengorbanan dan kesetiaan cinta ini tidak hanya terlihat ketika Soekarno di penjara. Masa-masa pembuangan di NDR, Bengkulu menjadi saksi bagi ketabahan dan kesetiaannya pada Bung Karno. Sebetulnya Inggit adalah manusia bebas yang memiliki hak untuk tidak ikut bersama suaminya dalam perjuangan. Namun cinta dan kesetiaannya pada Bung Karno membuatnya bertekad menyertai suaminya dalam suka dan duka. Niatnya untuk mendampingi suaminya selama di pengasingan benar-benar diwujudkannya. Di masa-masa sulit inilah, Inggit menjadi peredam yang tempat berteduh bagi jiwa Bung Karno. Yang kesepian dan
Bahkan karena perjuangannya untuk memerdekakan bangsanya harus terbukti entah sampai kapan. Betapa malangnya usaha Inggit untuk menghibur dan mendampingi Bung Karno selama di pengasingan ternyata tak cukup bagi Bung Karno. Soekarno yang saat itu berada di usia yang sedang bergelora, tak kuasa melihat kecantikan Fatmawati, anak angkatnya sendiri, yang diasuhnya bersama Inggit di Bengkulu. Bung Karno akhirnya meminta izin pada Inggit dengan alasan ingin memiliki keturunan. Satu-satunya yang tak bisa diberikan Inggit pada suaminya, Bung Karno tak berniat menceraikan Inggit. Ia hanya meminta restu Inggit untuk menikah lagi dan status Inggit menjadi istri pertamanya. Karena Bung Karno mendambakan seorang anak keturunannya sendiri, Inggit pun bisa mengerti bisa saja laki-laki mendambakan seorang anak. Namun dengan tegas Inggit menolak untuk dinadu dan lebih memilih untuk diceraikan. Di tengah kegalauan hati Inggit, tetap saja ia masih merawat Bung Karno dengan ketulusan hatinya. Ketika sekutu kalah perang dan Jepang memasuki Sumatera, Inggit dan Bung Karno menghadapi tantangan baru. Kalau mereka diizinkan meninggalkan Bengkulu dan diperintahkan untuk menuju Jakarta, mereka harus melakukan perjalanan darat menuju Padang melalui hutan belantara agar terhindar dari pasukan Jepang. Bung Karno juga telah mendatangi kantor Hatta dan menceritakan maksudnya untuk menceraikan Inggit. Ia berkata kepada Hatta, "Aku tak ada maksud untuk menceraikannya," tetapi Inggit yang tidak ingin dimadu. Hatta masih meminta Bung Karno untuk mempertimbangkan hal itu. Pada tahun 1942, Bung Karno dan Inggit resmi bercerai di Jakarta. Keputusan sudah diambil oleh suamiku. Ia menceraikan aku. 4 serangkai juga sudah mufakat dan persyaratan yang merupakan janji Kusno telah dibuat oleh 4 serangkai itu, yakni bahwa Soekarno harus membelikan sebuah rumah di Bandung untuk kediamanku seumur hidupku. Bagi Inggit yang telah menjalankan bahtera rumah tangganya bersama Bung Karno selama hampir 20 tahun lamanya, ini adalah suatu peristiwa yang paling menyedihkan dalam hidupnya. Namun ia tak mau larut dalam kesedihan. Cintanya yang tulus pada Bung Karno dan kepasrahannya pada jalan hidup yang telah digariskannya membuat dia kuat dan mensyukuri apa yang telah dialaminya. Bukankah kita berdiri di muka gerbang zaman baru telah menempuh perjalanan panjang yang bukan jalan bertabur bunga? Biarlah esensi novel ini di mana suka dan duka perjuangan, ketegaran dan kegigihan Ibu Inggit menemani Bung Karno sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Dalam novel yang berjudul Soekarno Ku Antar ke Gerbang ini, kita bisa melihat bagaimana sikap Bung Karno yang harusnya memberitahu Inggit terlebih dahulu. Tapi yang ada justru Inggit duluan yang meminta konfirmasi kepada suaminya. Namun, sebagai istri yang taat dan memahami perasaan suaminya, Inggit tidak mendesak Bung Karno untuk menjawab semuanya ketika Bung Karno hanya diam. Jiwa yang dimuliakan Tuhan, seorang perempuan yang lahir dari sebuah pandangan penentang adat demi kemajuan pergerakan melepas tali yang membelenggu diri. Yang menjadikan perempuan tidak bisa untuk bergerak membebaskan kesetaraan. Memperjuangkan derajat kesamaan. Berkata tidak untuk dipandang lemah dalam menjalani masa depan dengan impian. Agar perempuan bangsa tak hanya sekedar menjadi penghias tanaman, tak sekedar menjadi sebuah pemandangan, namun mampu menjadi pejuang bagi perubahan bangsa.
Inggit